kelas E. Di sini kita mau mempresentasikan apa itu tradisi Mantari Bondar. Halo semuanya, kalian ada yang tahu nggak sih tradisi Mantari Bondar itu kayak gimana? Tradisinya dari mana sih? Dan itu dari tahun berapa? Apa dampak positifnya? Jadi, kita bakal menjelaskan materi tentang Tradisi Mantari Bondar. Nah, ada yang tahu nggak sih tradisi Mantari Bondar itu asalnya dari mana sih? dari mana tuh? Jadi tradisi ini asalnya dari desa Hatabosi di Sumatera Utara. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih tradisi Mantari Bondar itu apa? Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan nih dari Mentari dulu. Mentari ini itu artinya adalah pemimpin, sementara Bondar itu adalah saluran air. Jadi kalau digabung, Mantari Bondar ini artinya adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga alam, teman-teman. Ibaratnya kayak seluruh warga yang termasuk di daerah Mantari Bondar, mereka itu memang sebagai kayak pemimpin untuk di mereka masing-masing untuk bisa menjaga dan bertanggung jawab menjaga kelestarian alam di lingkungan mereka. Jadi di desa Hatabosi ini bukan berarti namanya Hatabosi doang, teman-teman. Hatabosi ini tuh ada singkatannya. Wah, ada yang penasaran nggak sih singkatannya apa? Nah, di sini kita akan menjelaskan singkatannya. Dari yang pertama adalah, Yang pertama itu H-nya Haunatas, yang kedua ada Tanjung Lompat. dan yang ketiga itu ada Bonandolok, dan terakhir ada Sirana. Ini tuh juga udah berlangsung pada tahun 1907. Dan sejak awal abad ke-20. Nah, teman-teman, jadi kita bakalan menjawab nih 3 soal dari Bu Putri. Yang pertama, bagaimana norma yang diciptakan masyarakat untuk memelihara alam? Nah, yang kedua itu ada bagaimana sih kalau ada masyarakat yang melanggar norma tersebut. Ketiga, apa dampak positif yang dapat diketik dan diamalkan dari kearifan lokal tersebut untuk kehidupan sehari-hari? Nah, soal yang pertama akan dijawab oleh Sekar Arum Prameswari. Oke, jadi yang pertama itu masyarakat menciptakan norma-norma melalui sistem Bondar. Sistem Bondar itu maksudnya gimana sih? Oke, aku jelasin ya. Sistem Bondar itu ada 5. Yang pertama, pengelolaan air sawah. Yang kedua, syarat keanggotaan Bondar. Buat kalian yang mau jadi anggota Bondar, itu wajib menikah dengan salah satu warga setempat atau kalian memang memiliki keturunan dari desa Hatabosi ini. Lalu yang ketiga ada larangan menutup saluran air. Dan yang keempat ada kewajiban bayar iuran untuk setiap warga. Jadi pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Najwa. Jadi Mantari Bondar ini memberikan peraturan nih. Peraturannya apa aja sih? Nah, peraturannya yang pertama adalah memberikan teguran. Nah, teguran itu dari tokoh adat, teman-teman. Tokoh adat yang berpusat pastinya di daerah-daerah tersebut atau masyarakat. Tegurannya itu ya bisa berubah perkataan pastinya teguran. Nah, kedua nih dikenakan sanksi adat. Sanksi adatnya ini kayak denda, teman-teman. Denda dalam bentuk hasil panen. Kalau misalnya kalian punya panen, nah kalian melanggar aturan tersebut, ya siap-siap kalian bakal disuruh bayar karena kan kalian melanggar peraturan tersebut. Nah, terakhir ada sanksi sosial, sanksi yang menyeluruh, teman-teman, gak cuma dari yang tadi tokoh adat ataupun masyarakat setempat, ini menyeluruh. Nah, ini tuh berupa dikucilkan. Tahu nggak sih dikucilkan itu apa? Jadi dikucilkan itu kayak diasingkan oleh warga setempat. Nah, tapi ini tuh dalam kegiatan gotong royong. Kalau sebelumnya masyarakat misal di suatu daerah tersebut kayak akrab banget, ini kita gotong royong. Nah, tapi gara-gara terkenal banget dia gara-gara punya masalah kayak gitu, akhirnya dikucilkan atau didiemin, teman-teman. Nah, teman-teman, soal ketiga, soal terakhir, jawabannya akan dibacakan oleh kita berdua. Nah, di soal nomor 3 ini ada pertanyaan, apa sih dampak positif dari adanya tradisi ini? Apa tuh dampaknya? Jadi yang pertama itu adalah dengan menumbuhkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, teman-teman. Nah, contohnya itu kayak gak membuang sampah sembarangan, gak mengotori, dan menghormati peraturan-peraturan yang udah ditetapkan sama daerah tersebut. Nah, yang kedua itu ada mendorong semangat gotong royong. Dengan adanya sistem yang udah disetujui ini oleh pihak-pihak tersebut, pastinya memberikan dampak yang berpengaruh kan untuk kedepannya. Mungkin sekarang terasa kayak sulit banget ya untuk kayak bisa dilakukan, tapi kan kedepannya itu Akan terbiasa. ya akan terbiasa. Nah, yang ketiga ini ada meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, bahwa menjaga alam itu tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu rasa kesadaran diri untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dengan menjaganya dan melestarikan. Lalu yang terakhir, menghargai kearifan lokal dan tradisi leluhur yang selaras dengan prinsip pelestarian alam.